Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Lau TV dan sahabat Sipri yang ada di Kabupaten Magetan dan seluruh Indonesia. Pagi ini kita bersama dengan Mas Wata, Kepala Dikbud Kabupaten Magetan, yang ya untung masih nggak sibuk. Mas, selamat pagi. Ya, pagi. Sehat, salam sehat. Kegiatan hari ini sebenarnya apa? Di Jumat ini? Ya, pagi kita tadi sudah senam olahraga. Alhamdulillah. Terlalu teman-teman kita kalau Jumat mesti olahraga. Senam. Ya, atau mandiri. Kita ngomong yang barusan saya lihat kemarin di sampingnya Pasar Parang masalah. Itu sirkuit yang beberapa tahun yang kita direncanakan tuh, Mas. Ya, jadi alhamdulillah ya kita kebetulan mengampu kegiatan pembangunan sirkuit. Dan itu prosesnya akan panjang. Itu perjuangannya dari Pak Bupati Suprawoto, Bupati 2018-2024. Karena apa? Pemantiknya adalah kita punya seorang yang luar biasa yaitu Mario. Mario, ya. Seorang pembalap yang sudah berkelas internasional. Sampai kemudian suatu kesempatan Indonesia kan sekarang sudah punya apa itu arena ya, sirkuit di Mandalika. Suatu saat ketika itu tahun 2022 ya, itu kan berlaga di sana. Ya. Kemudian kita support, kemudian dengan Bu Gubernur juga Pak Bupati bermantik dari situ, kemudian ide karena untuk mewadai ya, kebetulan ada pembalap. Kemudian juga animonya di Magetan itu banyak, Jawa Timur juga banyak. Sementara Magetan tidak punya arena, maka Pak Bupati waktu itu mengusulkan pembangunan sirkuit di Magetan kepada Bu Gubernur. Alhamdulillah saat itu disetujui Bu Gubernur, minta bantuan anggaran 15 miliar. Untuk sirkuit ini? Untuk sirkuit dibangun di Magetan. Kemudian kita berproses mulai tahun itu, kemudian kita sudah ada FS-nya, kita menyusun FS 2022 kita FS-nya itu pendampingan dari dana APBD yang FS perencanaan dan master plan. Setelah FS kemudian kita menyusun Andalalin. Setelah Andalalin clear kemudian UKL UPL. Setelah UKL UPL 2023 kemarin clear, kita menyusun master plan dan DED. Dan master plan DED itu dilonceng oleh Bu Gubernur kala itu, Bu Kofifa. Nah, karena itu termasuk program prioritasnya Gubernur itu ya. Itu berapa hektar itu? Itu mungkin 3,4-an lah hektar. Itu yang samping dengan pasar ya, depannya ya. Nah, kemudian setelah DED master plan selesai, alhamdulillah tahun ini kita baru bisa mengeksekusi tentang pembangunan fisik. Alhamdulillah saat ini kita sudah berjalan untuk pembangunan fisiknya. Itu pematangan, tapi untuk tahap pertama ini untuk fisik kita nanti baru sampai pada lintasan aja, karena menyesuaikan dengan kemampuan dana yaitu dari provinsi BKK. Karena provinsi 15 miliar. 15 miliar. Itu sampai finish atau sampai lagi? Enggak, jadi sesuai dengan DED ya, kebutuhannya, dan termasuk FS itu sebenarnya sekitar mungkin 30-an 5 miliar ya. Tapi untuk yang untuk bisa dipakai itu termasuk fasilitas umum mungkin sekitar 25 ya nanti. 25 iya. Lah untuk tahap pertama ini fisik dengan anggaran 15 miliar itu nanti direncanakan ya pematangan, ini pekerjaan pematangan, kemudian sampai pada posisi lintasannya. Itu nanti kalau memang sudah jadi, apakah dibikin ada tuh pinggirnya pagar keliling seperti ya, stadion? Jadi sesuai dengan perencanaan pagar ya yang di depan itu pembatas, karena itu kan di bawah jalan supaya nanti penonton tidak dari jalan gitu ya, terlokalisir dan ya, tidak mengganggu aktivitas. Makanya itu nanti dipagar. Kemudian kalau yang sana menyesuaikan pagarnya mungkin ya tetap keliling, tetapi mungkin tidak pagar beton ya, beton, karena areanya kan luas. Kemudian ada fasilitas yang lain, ada kesehatan puskesmasnya kecil, kemudian ada masjidnya, kemudian ada food court. Di situ lagi? Iya, jadi termasuk fasilitas umum pendukung.
Rencananya begitu nanti. Ke depan ya, tetapi ini kan bertahap. Kalau menurut Mas Wata, penting ya itu ya? Oh iya, kita kan berpedoman pada FS-nya. Jadi dari FS itu dulu kan studi kelayakan. Setelah dilakukan studi kan survei tim FS itu. Ya, intinya bahwa pertama dari sisi penduduk lokal itu sangat antusias. Artinya welcome lah. Pendirian kenapa ditaruh di sana itu setuju sekali. Ya mungkin kita kan juga harus mengembangkan biar seimbang, tidak hanya di kota. Kemudian arah di sana juga rame. Masyarakat sangat mendukung ya dari hasil studi kelayakannya. Dan animo kita kan luar biasa karena apa? Magetan itu penggiat itu yang para pelaku anak-anak muda yang sering balapan itu kan banyak. Dan itu bagian dari supaya apa? Bisa mewadai anak-anak yang terbiasa balapan tidak di tempatnya itu. Balapan liar, kan beberapa kali kita nyawa melayang gara-gara itu. Atau mungkin nanti setelah jadi supaya nanti jadi profesional lah. Nah, apa mungkin nanti Dikpora sendiri menjadi pembinaan mereka? Ya, secara kelembagaan ya karena Dinas Dikpora tentu urusan olahraga ya. Mungkin secara umum pembinaan, tapi nanti kan kita akan kerjasama dengan IMI. Ini kan embrionya kan dari IMI. Sirkuit itu kita gambar macam-macamnya itu kita koordinasi dengan IMI karena kan ada standarnya. Lah ke depan nanti kita tentu kalau pemerintah tidak punya kemampuan ya tentang hal kayak gitu. Karena kan kalau pemerintah kan sifatnya umum fasilitasi aja. Lah nanti kita akan kerjasama dengan IMI supaya dikelola. Kalau yang ngelola pemerintah nanti malah mungkin tidak akan maksimal. Nanti supaya dikelola yang profesional gitu. Contoh seperti di Jogja yang di go-kartnya di itu Jogja jalanan itu hanya kecil, itu hanya 500 meter aja ruame itu. Mario dulu sekolahnya di situ, hanya arena yang kecil. Dan itu banyak yang nyewa. Lah harapannya nanti ke depan sirkuit itu di samping bisa dipakai untuk yang skalanya itu perlombaan, tetapi tempat berlatih. Mungkin apa ya, bisa nanti mungkin kerennya sekolah balap bisa mungkin ya, sekolah balap. Berapa? Sekolah balap. Target sampai selesai berapa tahun? Ya tergantung anggaran. Kalau nanti ya misalkan ini kan kalau tahun ini tentu anggaran sudah tidak bisa karena ini menyelesaikan yang sudah BKK itu 15 miliar. Tahun depan kita nganggarkan dari APBD sekitar 4,8 ya. Oh, berarti bertahap. Ya, bertahap. Lah nanti kita berharap sebetulnya juga masih diintervensi oleh APBD provinsi melalui BKK seperti yang ini. Ya, tapi ya kita sudah bermohon ya kepada gubernur, tetapi kan ini kan tentu di APBD provinsi juga karena pergantian pimpinan dan sebagainya ya. Mungkin prosesnya nanti panjang di sana, nanti kita tunggu aja, mudah-mudahan masih mendapatkan BKK itu. Pengerjaannya berarti kontraktor sini dong? Kalau pengerjaan kontraktor kita harapkan dari sini. Jadi karena kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu teknik tinggi ya, spesifikasinya itu kan hanya pematangan dari tanah diratakan sesuai, kemudian ada pemadatan sebagian, bahkan ada yang diambil. Kemudian lintasan itu kan urusannya Bina Marga, PU. Jalan, tidak ada hal yang dari sisi pekerjaan itu tidak ada hal yang perlu tenaga teknik tingkat tinggi itu loh. Jadi ya kan pematangan alat berat, kemudian pemadatan, hanya memang kita terus memantau kepada konsultan pengawas supaya pekerjaan ini bagus, karena kan ada pemadatannya. Jadi itu kita setiap kita lab, konsultannya gimana yang dipadatkan itu masuk enggak, kalau enggak ganti ini, dikasih tanahnya masuk enggak kan gitu. Karena kan nanti akan pakai lintasan, jangan sampai nanti udah jadi, karena kan bukan tanah asli ya, padat, sebagian dipadatkan, sebagian memang malah justru diambil. Tapi yang ketika yang nambah pemadatan itu kan harus stabil. Yang jelas harus jadi Mas ya? Iya, insya Allah lah, harapannya itu, karena kan ya anggaran banyak ya. Tapi kalau itu nanti jadi ya termasuk ngangkat Magetan ya,
Pertama ada embrionya itu ada pembalap. Lah mudah-mudahan teman-teman ini kan penggiat komunitas itu kan banyak juga Magetan. Harapannya nanti kita kerjasama bisa hidup lah kegiatan balap itu. Ya, ramah di sana. Bukan balap liar itu, bukan biaran. Oke, untuk dunia pendidikan sendiri yang teman-teman yang PDKK sama yang belum, bagaimana? Ya, kita alhamdulillah posisi kalau dari sisi kebutuhan kita tenaga pendidik itu kita sudah cukup. Paling enggak posisi sampai dengan akhir 2024. Karena kemarin alhamdulillah ini juga kebijakan daerah yang memihak kita. Kami mengusulkan kebutuhan karena yang kemarin-kemarin tahun 2000 mulai 2019, 2020, 2021, 2022 kita masih kekurangan guru banyak. Utamanya guru kelas. Guru kelas itu guru SD. Kalau SMP kita sebagian sudah overload malah. Tetapi sebenarnya misalkan kalau di SMP itu mapel bahasa Inggris itu ada kelebihan sekian, mapel matematika kelebihan, terus ngapel IPA itu kelebihan. Tapi kan ini kan berproses karena kan pegawai itu dinamis, purna tugas setiap bulan ada. Kita yang purna tugas setiap bulan, guru itu rata-rata kita antara 20 sampai 25. Setiap bulan itu. Pindah gitu. Pensiun. Oh. Purna. Sehingga kan ini kan harus kebutuhan. Lah, kalau SD memang kemarin alhamdulillah kebijakan Pak Bupati yang kemarin kita kan mulai 2019 sudah rekrut P3K sekalipun jumlahnya kecil. Yang paling banyak kemarin terakhir ini kita akan merekrut 1132. Itu P3K semua? P3K semua. Ya, harapannya akan pertama mengakomodir keinginan, ya ini kan problem nasional. Daerah ya harus ikut menyelesaikan. Alhamdulillah Pak Bupati kala itu memberikan formasi banyak. Kita 1000 sekian itu untuk guru. Di saat pertama untuk pemenuhan kebutuhan, kekurangan. Yang kedua, mengurai permasalahan GTT kita yang itu biar segera terangkat. Sehingga sudah selesai. Karena kita sudah tidak lagi ini menerima GTT. Tidak ada istilah GTT sekarang. Sudah kita putus. Kalau ada itu tidak kita akui. Karena semua data sudah masuk kita. Sudah kita cut 2011 ya waktu itu. Kalau setelah itu kita istilahkan aja nih ada relawan dan sebagainya, tapi tidak masuk data kita. Sehingga itu harus selesai lah. Sayangnya memang kemarin belum semua, sekitar 2000 sekian. Itu GTT PTT. PTT tidak ada formasi. Yang GTT-nya mungkin sekitar 1000 sekian. Alhamdulillah sudah terangkat lumayan kemarin. Masih ada sisa ya harapannya, sisa sedikit harapannya nanti formasi berikutnya ini bisa terakomodir sehingga GTT kita, tanggungan kita sudah tidak ada. Adakah perbedaan sebelum P3K dan sekarang sudah? Ya. Kinerjanya terutama. Ini kan kita evaluasi. Satu kesempatan ketika habis menerima SK, sekarang kan P3K itu tidak seperti CPNS. Seleksinya ya kayak gitu. Kemudian ya orangnya ya karena ya itu ya kita berharap ketika mereka sudah diangkat itu ada peningkatan kompetensi. Kita kumpulkan, ya kita janji harus ada perbedaan ketika sebelum dan ada itu. Jadi saya minta kita evaluasi per tribulan ya melalui pengawas sejauh mana peningkatan kompetensi mereka. Makanya kemarin begitu ini yang program pemerintah pusat kan ada guru penggerak itu. Semua yang memenuhi persyaratan saya minta untuk masuk guru penggerak. Karena dengan masuknya ikut di guru penggerak itu dia akan terus belajar. Baik aplikasi itu ada PMM, pembelajaran itu, akunnya, aplikasinya kementerian itu belajar secara mandiri. Yang guru penggerak? Iya, guru penggerak. Makanya kemarin banyak yang sudah ikut guru penggerak. Magetan termasuk jumlah guru penggerak yang banyak di Jawa Timur. Ini kurang lebih 65 hari lagi, Mas. Pilkada. Iya. Bagaimana nih sikap-sikap teman-teman? Terkait Jangan dengan sampai ASN atau P3 itu campur urusan politik. Iya. Ya, kalau kita kan jelas ya. Jadi kita itu ASN kan ketentuannya sudah jelas. Sudah saya sampaikan. Ini kan sudah ada surat edaran. Surat edaran itu sudah disampaikan ketika sebelum
pemilu. Lah, itu berlaku termasuk pilkada. Artinya intinya bahwa semua ASN itu menjaga netralitas. Dari sisi himbauannya di surat edaran itu, semua ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Baik itu kalau di kami kan ada dua, tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik itu guru, kependidikan itu tenaga administrasi. Itu kita harapkan ya netral. Kita sudah nindaklanjuti surat edaran Bupati kala itu. Ini tadi makanya saya cek, bahkan kita kan ada di lampirannya ada pernyataan dari Kepala UPD netralitas, Kepala sekolah juga bisa membuat pernyataan netral. Ya kita harus bisa memposisikan diri karena apa status pegawaian tadi yang aturnya gitu. Di samping itu kan nanti kalau ada kan ada aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang larangan itu di PP 51 2010 tentang disiplin pegawai juga ada bahwa PNS itu tidak boleh memihak dalam pilkada. Iya paslon. Gitu ya. Iya, kita netral lah. Ya saya kira sekarang sudah cerdas mereka kan karena punya hak milih ya. Kalau hak punya ya silakan aja kan boleh. Tetapi ya tadi tidak boleh apalagi ikut aktif dalam kegiatan kampanye salah satu calon itu udah kita apa itu perbolehkan ya kita sudah sampaikan hanya kita harus berdasarkan hati nurani. Tidak ada soal gak jelas. Gak usah diangkat kalau nggak ada namanya. Gak apa santai aja Pak. Iya telepon ini kan nanti saya. Mana sirkus sudah, kenetralan ASN sudah. Iya. Menurut Pak Watang, dunia pendidikan Magetan mulai SD SMP bagaimana perkembangan 5 tahun terakhir ini Mas? SD SMP matan ya alhamdulillah ya. Saya kemarin mendapatkan seorang pemimpin yang betul inspiratif ya. Beliau kepala daerah kemarin ya, jujur saja saya sebut namanya ya, karena kan jelas wong yang jelas itu Pak Prawoto Bupati 2018-2024. Beliau sangat konsen terhadap pendidikan. Dari beliau pendidikan Magetan itu ya alhamdulillah lah karena kita diapresiasi pusat. Kita dapat penghargaan dari kementerian, apresiasi pemerintah daerah transformatif dalam pendidikan. Kemudian kita guru penggerak menjadi role model karena banyak. Kemudian sekolah penggerak kita semua jalan, alhamdulillah. Kita Pak Dirjen Pordikdas mendatang di Magetan, mengapresiasi Magetan. Seharian di pendopo bersama para guru penggerak dan Magetan itu menjadi apa ya ibaratnya itu yang menjadi perhatian lah daerah anu tapi kok menjadi perhatian gitu. Tidak tahu ternyata kayak gitu Magetan. Nah itu kepedulian itu kepala daerah itu dirasakan oleh insan pendidikan para guru. Karena apa? Beliau terus menginspirasi. Kemudian literasi jalan. Kemudian dia seorang literalis. Kita ada komunitas literasi di sekolah. Kemudian setiap kunjungan ke lapangan beliau mesti mampir di sekolah. Itu kan bentuk support luar biasa. Sekalipun dia datang nggak harus diagendakan. Soalnya Pak ingin tahu permasalahan di sekolah. Dan itu merasa ada support yang luar biasa. Dan gerakan kita alhamdulillah dengan model yang kayak gitu ya teman-teman guru itu merasa bahwa ya bagian yang bisa ikut andil Magetan itu maju itu dari pendidikan sampai WNS ya sampai upaya kan biar luar biasa pendidikan itu berjuang untuk menarik perguruan tinggi UNESA di Magetan itu kan tidak barang mudah itu ya urusan pendidikan kami yang memfasilitasi bagian karena pendidikan ya tapi kan punya di Pak Bupati bahkan di daerah lain yang menyediakan banyak hal fasilitasnya lebih dari Magetan tidak diakomodir oleh UNESA tapi kenapa Magetan itu alhamdulillah sekarang sudah berdiri perjuangannya sekalipun mungkin kemarin banyak pihak yang mungkin ya
kurang setuju. Ya terlepas apa ya pendapat-pendapat yang tapi dengan segala perjuangan, alhamdulillah tahun ini UNESA sudah berdiri, sudah menerima mahasiswa angkatan pertama sudah 1050, kan luar biasa. Itu kan nanti kan yang akan merasakan kan masyarakat juga. Mas Wata, P3K itu sebenarnya setelah dia menjadi P3K apa gajinya besar apa? Ya begini ya, karena kan ruangnya hanya itu yang diberikan. Ketika mereka GTT atau mungkin orang yang punya latar belakang pendidikan guru. Karena guru kan untuk jadi guru, pegawai, sekarang kan guru kan tidak dibuka CPNS. CPNS terakhir kalau tidak keliru kan tahun 2019 atau 2018 itu. Setelah itu formasinya kan sudah menjadi P3K. Pegawai dengan perjanjian kerja, bukan PNS. Artinya dia tidak. Ya, itu prosesnya lama jadi P3K. Ya karena kan ruangnya hanya itu, mereka sementara guru orang-orang yang punya latar pendidikan guru kan harus masuknya ya hanya itu, bukan CPNS. CPNS tidak dibuka. Tidak tahu nanti berikutnya lagi. Sekarang guru itu jalurnya hanya P3K. Lah oleh karena itu termasuk ini kan mungkin pemerintah pusat ya mengakomodir permasalahan daerah kan banyaknya GTT itu. Kan seluruh kabupaten Indonesia kan GTT kan ribet itu. Kapan diangkat? Dulu model ini langsung diangkat tanpa tes pernah. Terus kalau diangkat tanpa tes itu terus piye kan gitu hasilnya. Lah sekarang ya diseleksi lah. Makanya ada yang tidak diterima. Lah yang jadi itu problem teman-teman tidak bisa diterima karena kan kalah dengan yang murni dia sudah PPG, sudah menempuh pendidikan profesi guru. Dia tuh ketika kuliah 4 tahun, dia menambah 1 tahun untuk menjadi sertifikat pendidik guru profesi. Lah ketika daftar P3K, dia sudah dapat nilai 100 afirmasi dibandingkan yang tidak dapat, yang belum punya sertifikat itu berangkat dari 0 dia. Makanya kemarin yang diterima ini kan banyak yang PPG Prajab dari luar daerah. Nah, sekarang itu ruangnya itu. Kalau dari sisi gaji dan sebagainya ya sudah diatur. Gaji sama dengan PNS. Sama ya? Sama. Jadi kan setarakan itu. Kalau sarjana ya berawal dari 3A, PNS kan juga 3A. Gaji pokoknya sama, tunjangannya sama. Hanya yang tidak dapat itu pensiun. Ya enggak pensiun. Ya, hanya enggak tahu nanti perkembangan kebijakan pemerintah. Wong pensiun itu kita itu sebenarnya urunan kita aja bayar tiap bulan. Hanya mereka, kalau mungkin misalkan itu diberlakukan gitu, ada taspen, mungkin taspen ini berdiri khusus apa gabung. Nah, itu kan hanya aja di luar struktur ya. Akhirnya kita itu kan hanya celengan kita aja sebetulnya. Nah gitu kan. Nah, kemarin ada informasi rata-rata yang masuk guru penggerak itu ke kepala sekolah lebih nyaman, apa betul? Maksudnya? Menjadi kepala sekolah rata-rata dari guru penggerak. Loh iya, itu ketentuannya Permendikbud 40 tahun 2021 itu bahwa kepala sekolah itu persyaratannya dari guru penggerak. Sampai posisi saat ini masih itu ya? Termasuk karena hal itu Magetan itu diberikan apresiasi dari kementerian. Karena apa? Di seluruh Indonesia, Magetan itu satu-satunya yang pertama dan paling banyak mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak. Makanya pakai best practice. Karena apa? Ya Pak Bupati, waktu itu ya, karena kami dipanggil, kemudian Pak ini, Mas kepala sekolah itu kan ya, karena sekolahnya banyak, SD, kan pensiun kan setiap bulan sekian. Di antara kepala sekolah pensiun kan banyak kosong. Terus gimana? Kok kosong-kosong buat diisi ya? Ketentuannya ini. Wah ya langsung aja. Yang lain tidak melaksanakan kita, wong aturannya jelas dari guru penggerak Pak Bupati. Makanya kita angkat dan hebatnya Magetan itu ketika bupatinya Pak Prawoto, guru yang mau diangkat jadi kepala sekolah itu diwawancari langsung oleh Pak Bupati dan Bu Wabu. Dan gratis. Dan itu tidak terjadi di yang daerah lain. Sebelumnya tidak terjadi dan daerah lain tidak pernah ada yang begitu. Dan beliau ingin memastikan bahwa sekolah itu, guru atau kepala sekolah itu yang harus mengelola sekolah, memanage guru-guru, dan itu diberikan amanah orang tua, dititipi anak. Makanya harus dikelola dengan baik. Nek kepala sekolahnya, sebetulnya bukan urusan kepandaian intelektualnya. Nek pandai itu iso sinau. Sekalipun basicnya harus ada.
Tapi yang ditekankan oleh Pak Pranto harus punya integritas yang baik. Ya, integritas. Karena kalau mau mendidik anak terus yang didik aja integritasnya tidak baik kan gimana kan gitu. Ini ingin memastikan bahwa mereka itu harus orang-orang yang baik. Itu aja Pak Bupati ingin memastikan, memberikan pandangan-pandangan begini, orang tua itu anaknya sakit aja carikan dokter yang paling murah, termasuk sekolah aja kadang-kadang carikan yang baik. Lah kalau nanti sudah di taman sekolah terus gurunya tidak baik, paling tidak etika, moral, perilaku itu. Nek urusan pinter iso sinau kan gitu. Sebelum closing, pesan buat guru-guru penggerak yang menerima P3K untuk ya, saya pertama menyampaikan apresiasi kepada teman-teman. Jadi dengan program pemerintah pusat, kurikulum merdeka, kita Magetan termasuk yang responnya luar biasa. Ya karena teman-teman guru semangatnya, sekarang ada komunitas guru penggerak macam-macam. Bahkan kita ini ada beberapa orang yang menjadi narasumber tingkat nasional. Oleh karena itu ya saya berikan apresiasi dan terus saya semangati, ayo terus bergerak ya. Dari teman-teman itu nanti bisa mengimbas yang lain, karena harapan kita kan semua harus sama, tidak ada diskriminasi di sekolah-sekolah itu. Ya, mulai teman-teman yang sudah bergerak dulu itu, pertama itu tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, kuncinya di situ. Iya. Oke, pemirsa Laut TV. Bincang kita bersama dengan Mas Suwata, semoga apa yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa dirasakan oleh semua guru-guru dan mungkin masyarakat Magetan. Dan kita tunggu tempat kita nanti balapan ya Pak. Oh iya, sirkuit. Sirkuit ya, di Parang, dan ini mulai dilaksanakan 15 miliar dari BKK Provinsi, dan nanti Magetan terus berpacu dengan waktu dan terutama anggaran. Dan semoga jadi dan tidak ada lagi balapan liar. Di situ ada sekolah untuk bermotor-motoran. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.